Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ini menyambung dari tema pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang struktur atom. Di sini kita telah mempelajari bahwa atom terdiri dari 3 partikel subatomik. Yang pertama adalah elektron, yang kedua proton, dan yang ketiga adalah neutron. Proton dan neutron terletak pada inti atom. Coba kalian perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar susunan dari struktur atom. Nah, kita lihat inti atom ada di pusat atom. Di dalam inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Jadi disinilah letak proton dan neutron pada atom. Sedangkan letak elektron berada pada orbital-orbital di sekitar inti atom. Coba lihat pada gambar. Orbital ini bisa disebut dengan kulit atom. Ini orbital pertama, yaitu kulit K. Orbital kedua kulit L. Orbital ketiga kulit M. Dan orbital keempat adalah kulit N. Yang kita pelajari kali ini adalah tentang konfigurasi elektron. Pada konfigurasi elektron ini, kita akan mempelajari tentang gambaran lokasi elektron menurut orbital-orbital yang ditempati. Selanjutnya, untuk menulis konfigurasi elektron, kita harus mengikuti beberapa aturan dalam penulisan konfigurasi elektron, yaitu sebagai berikut. Prinsip Aufbau mengatakan bahwa pengisian elektron dimulai dari subkulit dengan energi rendah ke subkulit dengan energi tinggi. Tingkatan energi pada subkulit menurut Aufbau dapat dilihat pada gambar berikut ini. Subkulit dengan energi terendah yaitu 1S, kemudian 2S, 2P, 3S, 3P, 4S,
3D, 4P, dan seterusnya. Jadi 1S ini adalah subkulit dengan energi paling rendah. Sedangkan 8S ini adalah subkulit dengan energi tertinggi. Perlu diingat bahwa pengisian elektron maksimal dalam satu orbital adalah 2 elektron. Di sini orbital S memiliki satu orbital, sehingga maksimal elektron yang bisa diisi yaitu 2 elektron. Orbital P memiliki 3 orbital, sehingga maksimal elektron yang bisa masuk pada orbital P adalah sebesar 6 elektron. Orbital D adalah 5 orbital, sehingga maksimal elektron yang bisa memasuki orbital D adalah sebanyak 10 elektron. Untuk orbital F adalah 7 orbital, sehingga elektron maksimal yang bisa diisi yaitu sebanyak 14 elektron. Urutan pengisian elektron berdasarkan prinsip Aufbau bisa ditulis sebagai berikut. Kita mengikuti grafik yang ada di gambar kiri. Urutan pengisiannya sebagai berikut. Pertama, dari energi yang terendah. Di energi terendah ada 1S. Dan S maksimal bisa diisi 2 elektron, maka 1S 2. Yang kedua adalah 2S. S juga maksimal diisi 2. Yang ketiga setelah 2S adalah 2P. 2P maksimal diisi oleh 6, maka 2P 6. Setelah 2P kita ke 3S. 3S maksimal diisi 2. Kemudian setelah 3S kita ke 3P. 3P maksimal diisi oleh 6. Kemudian setelah 3P ada 4S. 4S diisi 2. Setelah 4S baru ke 3D, bukan 4P. 3D maksimal diisi oleh 10 karena di orbitalnya adalah orbital D. Setelah ada 3D, kita ke 4P. 4P maksimal diisi oleh 6 elektron. Begitu seterusnya hingga sampai pada tingkat energi yang tertinggi. Mudah mengingat, perhatikan pola yang dibentuk, yaitu di sini saya urutkan polanya dari S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 4S, 5S, 4D, 5P, dan seterusnya. Berikut saya memiliki contoh soal untuk menentukan konfigurasi elektron unsur-unsur. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tuliskan konfigurasi elektron unsur-unsur berikut ini. A, Na, nomor massa 23, nomor atom 11.
B, Cl nomor massa 35, nomor atom 17. Dan C, Ca nomor atom 20, nomor massanya 40. Cara menjawabnya seperti ini. Saya jawab dulu yang A. Untuk Na 2311. Di sini yang namanya konfigurasi elektron, maka yang kita gunakan adalah jumlah elektron. Ingat, jumlah elektron adalah nomor atom dikurangi muatan. Di sini nomor atomnya adalah yang bawah, 11. Muatannya karena Na merupakan unsur, bukan ion, maka muatannya adalah 0. Maka jumlah elektronnya adalah 11. Sehingga untuk konfigurasi elektronnya adalah sebagai berikut. Perhatikan urutan diagram tingkat energinya ini, atau boleh yang bawah urutannya untuk menghafal. Na jumlah elektronnya adalah 11. Pengisian atau konfigurasi elektron dimulai dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, dan seterusnya. Pertama, 1s, 2. Ini artinya 2 elektron sudah dipakai. Jadi 11 kurangi 2, sisa 9. Berarti kita teruskan lagi. 2s, 2. Sudah dipakai 4, masih sisa 7. Kemudian lanjut 2p, 6. 4 tambah 6, 10. Berarti masih sisa 1. Setelah 2p6 ada 3s. Karena sisanya cuma 1, maka 3s-nya adalah 3s1. Seperti ini. Lanjut untuk yang Cl misalnya sekarang. Yang B, Cl 1735. Maka konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Totalnya 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 5, 17. Sudah pas 17. Kemudian yang C. Yang C adalah Ca20. Maka konfigurasi elektronnya adalah sebagai berikut. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Jumlah elektronnya 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20. Sudah cocok. Selanjutnya, bagaimana jika yang akan kita konfigurasi bukan unsur, tetapi ion-ion. Ion-ion adalah unsur yang memiliki muatan yang ada di pojok kanan atas, plus, -2, dan -1. Sekarang coba kita kerjakan yang Na dulu. Na, dia muatannya +1, maka kita cari dulu jumlah elektronnya. Elektron sama dengan nomor atom dikurangi muatan. Sehingga elektron dari Na adalah 11 dikurangi +1 sama dengan 10. Maka konfigurasi elektronnya adalah sebagai berikut. Na 23 11 konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6. Karena jumlah elektronnya yang dibutuhkan hanya 10.
2 tambah 2 tambah 6, 10. Kemudian selanjutnya untuk oksigen dengan muatan 2 min. Jumlah elektronnya dulu kita tentukan, yaitu 8 dikurangi min 2. Maka jumlah elektronnya yaitu 10. Sehingga konfigurasi elektron dari O16 8 2 min yaitu sama dengan 1s2 2s2 2p6, karena totalnya yang kita butuhkan adalah 10. Kemudian lagi untuk F min, jumlah elektronnya yaitu 9 dikurangi min 1 sama dengan 10, sehingga untuk F min 9 jumlah elektronnya atau konfigurasi elektronnya yaitu sama 1s2 2s2 2p6. Ada satu hal yang perlu diingat untuk prinsip Aufbau ini, di mana pada prinsip Aufbau diperlukan adanya kestabilan yang harus memenuhi asas penuh dan setengah penuh. Asas penuh dan setengah penuh ini digunakan jika kita menemui konfigurasi elektron yang berupa D4 dan D5. Maaf, bukan D5 tapi D9. Jika kita menemui D4, rubahlah konfigurasi elektron tersebut menjadi D5. Sedangkan untuk yang D9 dirubah menjadi D10. D5 ini untuk asas setengah penuh. Dan yang D10 adalah yang penuh. Contohnya seperti berikut ini. Tentukan konfigurasi elektron dari Mn24. Kita bisa tuliskan konfigurasi elektron Mn yaitu Mn24 sama dengan 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4. Maka karena di sini D-nya adalah D4, kita menggunakan yang atas tetap 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, yang dirubah adalah pada 4s dan 3d. 4s-nya di sini 2 penuh, kita bagi jadi 4s1 setengah penuh dan 3d 5 setengah penuh. Konfigurasi elektron yang kedua ini adalah konfigurasi elektron yang stabil karena memenuhi asas penuh dan setengah penuh. Tapi kalau yang atas dia yang S penuh, tapi yang 3D tidak penuh ataupun setengah penuh, sehingga yang atas jadi lebih tidak stabil. Aturan dalam penulisan konfigurasi elektron selanjutnya yaitu menggunakan aturan Hahn, di mana dalam aturan Hahn ini diatur bahwa elektron menempati orbital kosong yang baru dulu satu persatu supaya orbitalnya penuh, baru kemudian berpasangan. Misalnya contohnya seperti ini, kita mempunyai oksigen yang nomor atomnya 8, karena di sini adalah unsur, maka jumlah elektron dalam oksigen adalah sama dengan nomor atomnya. Maka dapat kita langsung konfigurasikan konfigurasi elektron oksigen yaitu 1s2 2s2 dan 2p4. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa orbital S memiliki satu orbital dengan nilai bilangan kuantum magnetiknya adalah 0.
Untuk 2s2 sama, yaitu 1 orbital. Kemudian untuk orbital P memiliki 3 orbital. 1, 2, 3. Nilainya dari -1, 0, dan +1. Kita sekarang menggunakan aturan Hahn. Aturan Hahn, elektron menempati orbital kosong dulu, kemudian berpasangan. Seperti 1s2, karena di sini orbitalnya hanya 1, jadi orbitalnya diisi oleh 1 elektron. Arah panah ke atas, ingat bilangan kuantum spin. Kemudian langsung diisi 1 lagi, karena sama-sama dalam 1 orbital s. Kemudian 2s2 diisi 1, kemudian berpasangan 1. Untuk yang 2p4 harus memenuhi aturan Hahn, yaitu 1 diisi dulu orbitalnya, 1, 2, 3. Jadi orbitalnya yang kosong harus diisi dulu, baru setelah itu mengisi lagi yang keempat, baru bisa berpasangan. Peraturan ketiga dalam penulisan konfigurasi elektron yaitu adanya larangan Pauli. Di sini Pauli menyebutkan bahwa tidak ada 2 elektron yang mempunyai bilangan kuantum yang sama. 2 elektron dalam 1 orbital mempunyai bilangan kuantum n, l, dan m yang sama, tetapi bilangan kuantum s yang berbeda. Seperti yang pernah saya sebutkan bahwa bilangan kuantum S itu ada 2 nilainya. Jika arah panah ke atas, maka nilai S-nya adalah +1/2. Dan jika tanda panahnya ke bawah, maka S-nya sama dengan -1/2.